studi kasus di wilayah Tangsel, ya kan? Saya tanya Pak Kapolres karena kebetulan waktu itu jam 10 malam, ya kan? Dan lampu di wilayah Tegal itu mati begitu. Dan di sana terindikasi sudah banyak ada pembegalan. Setelah saya tanyakan kepada kawan-kawan kemarin itu, ternyata ada anak perempuan di sana itu, anak itu nak kejar begal gitu loh. Dan begal itu santai-santai saja katanya. Ketika anak itu alhamdulillah berhasil lolos, begal itu hanya putar balik gitu loh. Malah seperti ada pos dana, pos begal. Seharusnya kan dengan pos begal yang ada, tapi pos polisi gitu. Ya urusan lampu mati, ya kan? Tandanya ini ada Pak Bupati, ya ini tanggung jawab Dishub memang. Kata Pak Kapolres, di sana tidak dimatikan, yang dimatikan itu hanya wilayah kota begitu. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Direktur Pasti Pusat Analisis Sosial dan Transparansi Informasi, yaitu Saudara Suhud. Kemudian yang saya hormati juga Bupati Kabupaten Bangkalan, Raden Abdul Latif Amin Imron, yang pada kesempatan kali ini diundang menjadi pemateri. Tak lupa juga kepada yang terhormat Kapolres Kabupaten Bangkalan AKBP Lid Aladno SIK. Kemudian juga tak lupa kepada seluruh aktivis mahasiswa dan berbagai macam ada PNI kepada seluruh siswa. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai maraknya kriminalitas dan tugas dari Kepolisian Kabupaten Bangkalan. Akan tetapi sebelum masuk pada pembahasan, saya ingin memberikan hipotesis sebagai moderator pada kesempatan kali ini bahwa baru-baru ini marak terjadi tindakan kriminal di Kabupaten Bangkalan. Kemarin ada pembunuhan di Kecamatan Galis, kemudian juga ada di Soca, dan masih banyak tindakan-tindakan kriminal yang baru-baru ini sangat marak di Kabupaten Bangkalan. Yang sangat miris juga ada pembakaran terhadap pelaku tindakan pencurian di Kecamatan Kuanyar kemarin. Pembakaran sebenarnya terhadap orang yang terindikasi melakukan sebuah kejahatan di Kabupaten Bangkalan bukan merupakan bukan pertama kalinya terjadi, bahwa pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap orang yang terindikasi melakukan tindakan kejahatan sebenarnya sudah terjadi dari dulu. Bahkan ada yang sampai dipotong alat kelaminnya, ada yang juga digantung, dan macam-macam lah. Kalau coba kita korelasikan, hal ini sebenarnya sesuai dengan prinsip dan juga doktrin masyarakat Madura yang setidaknya ada 4 yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bersosial di masyarakat Bangkalan. Pertama, bahwa seseorang itu tidak boleh mengganggu istri orang. Yang kedua, tidak boleh mengganggu keluarga orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu terhadap harta benda orang lain. Dan yang terakhir, terhadap agama yang sedang dianut dan juga diyakini oleh orang lain. Rentetan kejadian ini tentu sangat miris karena lagi-lagi kita hidup di negara hukum dan sudah ada instansi-instansi yang berwenang dan juga ditugaskan untuk mengatasi persoalan. Tetapi kalau kita melihat tren yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Bangkalan ini, nampaknya masyarakat Kabupaten Bangkalan ini tingkat kepercayaannya terhadap aparat penegak hukum sangatlah minim. Masyarakat Kabupaten Bangkalan justru lebih percaya terhadap para tokoh masyarakat, tokoh belatir dan sejenisnya untuk melaporkan persoalan yang sedang mereka hadapi. Nah, ini tentu menjadi persoalan lagi. Oleh karenanya
Pada kesempatan kali ini dengan tema marak kriminalitas di Kabupaten Bangkalan, Kapolres atau Kepolisian Kabupaten Bangkalan bisa apa? Kami telah mengundang input pakar yang memang membidanginya. Yang pertama yaitu ada Bupati Kabupaten Bangkalan Raden Abdul Latif Amin Imron. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kemudian yang kedua ada Kapolres Kabupaten Bangkalan, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Tak ketinggalan juga dari kaum pemuda, ada dari HMI Himpunan Mahasiswa Islam, ada Kakanda Mukafi, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Juga dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ada sahabat Khalil, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Juga yang terakhir dari Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia yaitu Bung Angga. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada diskusi atau member demokrasi pada kesempatan kali ini. Baik kawan-kawan, biar tidak terlalu lama, mari kita mulai dari rentetan yang pertama yaitu opening speech dari Direktur Pasti terkait mengapa tema ini kemudian diangkat, latar belakang yang kemudian menjadi latar belakang dari adanya persoalan-persoalan ini. Maka waktu kepada beliau dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat, dan teman-teman HMI, GMNI, terutama kepada pihak Kepolisian Kabupaten Bangkalan, pimpinan Kabupaten Bangkalan, Bapak Bupati. Terima kasih. Insya Allah hari ini tidak bisa berkenan hadir karena tidak ada konfirmasi lanjut, entah itu sibuk ataupun sebagainya, saya kurang paham. Tapi perlu diketahui teman-teman, selama ini Pak Bupati memang jarang untuk bertemu kita, bertatap muka ataupun lain sebagainya. Ada beberapa persoalan di Kabupaten Bangkalan yang hari ini memang begitu maraknya kriminalitas di daerah Socah dan lain sebagainya, itu masih menjadi perbincangan hangat di kalangan aktivis ataupun mahasiswa, teman-teman LSM ataupun lain sebagainya, terutama di daerah Kuanyar kemarin yang menjadi tendensi aparat penegak hukum seharusnya itu melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di mana di sana sudah dijelaskan dari pasal 1 sampai pasal 4. Kemudian ada juga banyak persoalan di Kabupaten Bangkalan, ada di Desa Kelapayan, terus kemudian ada di Desa Kelpung dan lain sebagainya lah. Tentu tema yang kami angkat adalah mempertanyakan tindakan-tindakan Kapolres Kabupaten Bangkalan selama ini, karena ada pertanyaan besar oleh teman-teman Pasti yang kemudian ditanyakan kepada teman-teman Kapolres dan itu tidak ada tidak lanjutnya. Yang pertama adalah selama ini Kapolres sudah melakukan apa? Terus kemudian apa yang dilakukan oleh Kapolres ini belum menemukan nilai puas terhadap nilai masyarakat. Saya ceritakan sedikit, ada perbedaan jauh lah dengan Kapolres sebelumnya. Dulu pada waktunya Pak Rama, Pak Didik, sebelumnya ada Pak Bobi, itu tanggap untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum APH. Jadi ada catatan kuning lah hari ini yang kemudian perlu digarisbawahi oleh pihak kepolisian di Kabupaten Bangkalan. Maka kami sebagai lembaga pusat analisis sosial otomatis harus memberikan panggung untuk Kapolres Kabupaten Bangkalan, dan perlu dipertanyakan kemana selama ini Kapolres Kabupaten Bangkalan, atau memang sibuk vaksinisasi ataupun lain sebagainya. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Tentu dengan latar belakang ini kami mengangkat tema itu sudah melakukan kajian-kajian yang aktif. Mungkin nanti bisa lebih panjang untuk berdiskusi teman-teman. Itu saja dari saya mewakili teman-teman Pasti. Billahil maunah ila tariqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas opening speech-nya kepada Bapak Direktur Pasti Pusat Analisis
sosial dan transparansi informasi. Baik, kita bergeser ke Kapolres Kabupaten Bangkalan untuk memberikan penjelasan terkait masalah tema ini. Yang pertama, bagaimana kepolisian melihat maraknya tindakan kriminal di Kabupaten Bangkalan. Kemudian sejauh mana kepolisian menindaklanjuti setiap laporan dan atau aduan masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Dan yang terakhir, komitmen apa yang kira-kira bisa diberikan oleh kepolisian Kabupaten Bangkalan mengenai permasalahan yang sedang menimpa masyarakat Kabupaten Bangkalan. Untuk itu, waktu dipersilahkan kepada Bapak Kapolres AKBP Aliryano atau yang mewakili, dipersilahkan. Suaranya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan semua yang tergabung dalam kesempatan ini, puji syukur alhamdulillah tetap panjang sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, hidayah sehingga bisa kita bergabung dengan kegiatan ini dengan rekan sekalian. Sebelumnya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolres kepada rekan-rekan semua atas kesempatan ini. Beliau tidak bisa menghadiri secara langsung, tidak bisa bergabung secara langsung karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau saat ini ada kegiatan pelatihan di Polda bersama Kasat Reskrim. Dengan ini mohon maaf untuk kami diperintahkan untuk bergabung dengan rekan-rekan sekalian. Yang pertama saya mau izin memperkenalkan diri saya dulu. Mungkin ada sebagian rekan-rekan yang sudah kenal dengan saya. Saya Ibda Masyari, dalam hal ini saya di Satreskrim. Sampai saat ini saya di. Baik rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan tema hari ini, kami akan menyampaikan hal-hal yang pokok-pokok saja, karena nanti apabila ada yang kurang jelas, kurang puas dari rekan-rekan, biasanya beliau bisa langsung komunikasi langsung dengan Bapak Kapolres ataupun Bapak Kasat. Baik rekan-rekan sekalian, saya hanya menanggapi yang perlu kami sampaikan bahwa berkaitan dengan maraknya kriminalitas di Bangkalan ini, dari pihak Polres Bangkalan bahwa telah melakukan beberapa langkah upaya-upaya kepolisian yang berkaitan dengan Sitkamtipmas khususnya di wilayah Kabupaten Bangkalan. Dari kepolisian Polres dalam ini sesuai dengan tupoksi dan SOP yang diperankan oleh Kapolres Bangkalan ini, dalam ini kepolisian Polres Bangkalan dalam hal ini sesuai dengan yang telah ditentukan, itu dalam hal preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Kegiatan ini tetap dilaksanakan secara beriringan dalam mencapai untuk mendusupkan Sitkamtipmas yang ada di Polres Bangkalan ini. Dalam hal ini di Polres Bangkalan sesuai SOP bahwa tugas-tugas tersebut tidak saja diemban oleh satuan yang ada di Polres. Jadi semuanya satuan yang ada di Polres ini berenergi
dalam hal untuk menciptakan sistem tipmas yang diharapkan di Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini preventifnya dari intelijen, preemptifnya dari intelijen, preventifnya dari teman-teman dari Mas, dari Sabara, dan penegak hukum adalah dari Satreskrim. Nah, satu misal preventif telah kita upayakan dengan himbauan-himbauan Kamtipmas yang selama ini gencar dilaksanakan oleh Polres Bangkalan, patroli-patroli di daerah rawan-rawan, kriminalitas, ataupun tempat-tempat yang mengundang ataupun mengganggu kepentingan dari masyarakat luas. Misal tempat kemacetan itu dari teman-teman Satwa Lalu Lintas juga setiap harinya sesuai OP melaksanakan patroli. Dalam hal ini kesempatan ini dibahas masalah kriminalitas, difokuskan pada masalah kriminalitas. Perlu kami sampaikan ke rekan-rekan bahwa dari Polres Bangkalan ini tetap komitmen dengan kuat bahwa kita tetap berupaya menciptakan Kamtipmas yang sangat diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini dari kita sudah melakukan beberapa langkah upaya untuk mencapai hal tersebut dengan indikator bahwa pelaksanaan kita ini selama Januari dan sampai bulan ini kita telah melakukan kegiatan untuk ungkap kasus, karena di Reskrim ini fokusnya adalah penegakan hukum, dan dalam penegakan hukum ini kita ambil sampelnya dari Januari sampai ini tadi tahun 2021. Kita telah melakukan beberapa ungkap kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangkalan. Nah, dalam hal ini yang marak, yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Pencurian ini meliputi pencurian dengan kekerasan, dengan pemberatan. Dan ini data yang sudah kita kumpulkan. Pencapaian untuk ungkap kasus turat dan turas ini sampai Oktober itu sudah 96% ungkap kasusnya. Itu ini 126 kejadian, 121 yang bisa kita selesaikan. Nah, dalam pengungkapan kasus ini bukan hanya yang terjadi pada saat ini, PR-PR yang tahun-tahun kemarin tetap kita upayakan, sehingga yang kita ungkap, yang data yang ada ini tidak hanya yang terjadi pada tahun ini, mungkin tahun-tahun sebelumnya sebagai PR dari Polres Bangkalan, ini juga berhasil kita ungkap. Memang ungkap kasus ini jarang dipublikasikan karena ada satu hal, mungkin ada teknis penyidikan, umpama kayak pengembangan apa. Nah, satu misal kayak kasus penembakan, itu kan menjadi kejadian menonjol yang menjadi atensi dari kepolisian Polres Bangkalan. Memang pada saat itu bukannya kita ini tidak memberikan informasi kepada rekan-rekan atau masyarakat luas pada umumnya, karena berkaitan dengan kepentingan penyidikan, pengembangan. Setelah itu semua bisa kita ungkap terang, akhirnya kita sampaikan ke rekan-rekan ataupun dari masyarakat pada umum. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Polres Bangkalan ini tetap berkomitmen sesuai dengan tugas pokok yang berkaitan dengan kejadian yang marak dengan curanmor, pencurian sepeda motor,
untuk tahun ini sampai Oktober itu kita sudah mengungkap kasus yang terjadi di 2021 ini. Memang saat ini kasus yang sangat diresponsif oleh masyarakat adalah memang kasus curanmor. Memang kasus curanmor ini sangat marak, dan dengan data yang ada kita sampai saat ini tahun 2021 sudah bisa mengungkap 30% dari semua kejadian yang masuk ke data. Untuk tadi yang saya sampaikan 96 ungkap kasus itu yang kejadian mungkin kejadian yang PR-PR yang sebelum kita ungkap tahun-tahun kemarin. Sebagian untuk kasus curanmor memang kita ungkap PR-PR yang tahun-tahun kemarin. Jadi kesimpulan besarnya bahwa di Polres Bangkalan ini tidak hanya diam begitu saja, tetap kita berkomitmen besar dalam hal ini untuk pengungkapan kasus sesuai yang menjadi tuntutan dari masyarakat Kabupaten Bangkalan ini. Memang saya yakini mungkin rekan-rekan juga paham bahwa kita ini banyak kendala-kendala. Nanti kita kendala untuk kita melaksanakan kegiatan, bukan. Kendala-kendala kita adalah kita yang sangat rasakan adalah peran serta masyarakat. Dan peran serta masyarakat ini dalam hal untuk mengamankan dirinya sendiri, dalam hal ini istilahnya pemolisian dirinya sendiri. Jadi untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Karena kejadian-kejadian yang sering ini adalah adanya kesempatan sehingga pelaku-pelaku kriminal ini mempunyai kesempatan untuk melakukan aksinya. Misal kita kurang berhati-hati dalam memarkir sepeda motor, ataupun kadang-kadang kita lupa kunci kontak masih melekat, ataupun hal-hal yang lain yang di luar dugaan dari masyarakat, sehingga untuk terjadinya kejahatan ini kesempatan ini sangat terbuka. Oleh karena itu dari kami berharap menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bisa membantu dalam hal ini untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Berkaitan dengan kejadian-kejadian yang disampaikan oleh di moderator bahwa terjadi pembunuhan sehingga sampai terjadi pembakaran, memang awalnya adalah kejadian berkaitan dengan pencurian. Semua berawal dari pencurian ini, seperti yang di kuahnya tadi disampaikan. Bukan berarti dari pihak kepolisian ini sampai saat ini diam, tidak. Dari kepolisian tetap berkomitmen, tetap bekerja dalam hal ini untuk mengungkap semua kasus yang terjadi. Dalam hal pengungkapan ini, mohon maaf, tidak bisa kami sampaikan secara vulgar, secara luas, karena sampai saat ini kita masih bekerja dan itu berkaitan dengan teknis di lapangan, sehingga ada hal-hal tertentu yang bisa kami sampaikan ke rekan-rekan, ke masyarakat, dan juga ada hal-hal tertentu yang belum bisa, bukan berarti tidak bisa, yang belum bisa kami sampaikan ke masyarakat berkaitan dengan taktik dan teknik penanganan sesuai yang terjadi. Sampai saat ini yang tadi disampaikan moderator, dari pihak kepolisian Polres Bangkalan masih aktif di lapangan,
Nah, dan ini dengan bisa dipertanggungjawabkan dengan adanya progres-progres yang sudah kita dapatkan. Nah, progres-progres tersebut adalah mungkin ada perkembangan baru atau apa. Nah, ini tetap kita laksanakan. Jadi bukan berarti di pihak Polres Bangkalan dengan adanya kejadian ini kita berdiam diri, tutup diri. Nah, tidak seperti itu. Bahkan sampai saat ini pun rekan-rekan teman-teman dari kepolisian yang mengemban tugas ini masih tetap di lapangan. Dan hal ini memang tidak bisa disampaikan ke rekan-rekan karena satu hal berkaitan dengan teknis. Jadi itu pada intinya Polres Bangkalan dengan terjadinya situasi Kamtibmas seperti ini, kita tetap berkomitmen. Bahkan kita selama ini bekerja sama dengan rekan-rekan, baik yang dari organisasi masyarakat, rekan-rekan pemuda, sudah terjalin hubungan baik dalam hal menciptakan Kamtib. Satu contoh aja, kami di kemarin yang sudah kita lakukan di sekitar UTM, kita bekerja sama dengan rekan-rekan UTM sehingga bisa terjalin hubungan yang baik dan sampai saat ini masih berlangsung sehingga bisa tercipta situasi Kamtibmas di sekitar UTM dan sekitarnya. Alhamdulillah sampai saat ini kondusif dan itu tetap terjalin komunikasi dari pihak Polres dengan rekan-rekan aktivis yang ada di UTM dan sekitarnya. Nah, selanjutnya bahwa dengan data ini ini kami sampaikan dalam akhir penyampaian kami bahwa sampai saat ini di Bangkalan itu telah menangani 495 kasus. Dan ini sudah bisa terselesaikan 397 kasus. Nah, sehingga kalau kita persentase kurang lebih 80%. Kita telah menyelesaikan perkara tersebut. Nah, dengan indikator ini sebagai bukti bahwa kita tidak tinggal diam, bahwa kita tetap bekerja keras untuk memenuhi tuntutan Kamtibmas yang selama ini diidam-idamkan masyarakat Kabupaten Bangkalan. Dan tidak lupa kami juga mohon kepada rekan-rekan sekalian mungkin bisa membantu kami dalam hal ini baik secara preventif maupun preemptif dengan menghimbau atau mengajak saudara-saudara kita dalam hal ini yang saya sampaikan di awal bahwa kita ini hanya bergantung kepada pihak kepolisian saja. Setelah kita ciptakan situasi secara kebersamaan agar situasi Kamtibmas di Bangkalan ini bisa tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Walaupun tidak 100% situasi Kamtibmas ini sesuai yang diharapkan, cuman minimal kita tetap berupaya sehingga ada harapan bahwa Kamtibmas di Kabupaten Bangkalan ini tetap bisa tercipta berkat kerjasama dari pihak kepolisian dan rekan-rekan maupun masyarakat luas. Pak, mohon maaf waktunya sudah habis, nanti kita lanjutkan dengan. Terima kasih, ini untuk akhir sampai saya sampaikan, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pas, apabila nanti ada sesuatu yang kurang pas bisa kami sampaikan ke pimpinan, mungkin dari rekan-rekan mungkin bisa mengagendakan waktu
bisa langsung berkomunikasi dengan pimpinan kami. Sementara itu, kurang lebihnya mohon maaf kami sampaikan dengan rendah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat yang telah mewakili penjelasan Hitung Ibul dan seterusnya. Tetapi teman-teman, mari kita tahan terlebih dahulu komentar-komentarnya. Kita nanti lanjutkan dengan diskusi yang lebih lebih baik. Oke, mari kita geser ke barisan kawan-kawan aktivis Cipayung. Terlebih dahulu saya ingin memberikan waktu kepada Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, kira-kira dengan kapital intelektual yang sangat mumpuni dan juga memiliki kader yang cukup besar. Halo, jelas? Jelas. Oke, saya ulangi lagi, dengan kapasitas intelektual yang sangat mumpuni dan juga kader yang cukup luar biasa, dari sahabat-sahabat atau kawan-kawan HMI bagaimana melihat maraknya tindakan kriminal di Kabupaten Bangkalan, dan kemudian bagaimana menilai kinerja dari kepolisian Kabupaten Bangkalan, dan yang terakhir dengan jumlah kader yang cukup banyak, kira-kira ke depan ini apa yang bisa dilakukan oleh kader-kader HMI di Kabupaten Bangkalan. Kepada Yang Mulia Kakanda Mukafi, waktu dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan sekalian, dan yang hormat Bapak Bupati Bangkalan, dan kebetulan pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir, padahal ketika diskusi seperti ini dihadiri oleh beliau sepertinya lebih bagus. Dari yang terhormat kepada Bapak Polres Bangkalan atau yang mewakili, dan yang saya hormati Direktur Pasti Randa Kuhut, dan juga moderator, dan juga kawan-kawan sekalian, Ketum GMNI dan juga Ketum PMI, dan peserta diskusi yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberkati nikmat sehat sehingga kita bisa melakukan diskusi yang insya Allah diskusi ini akan membawa perubahan untuk Kabupaten Bangkalan. Dan kedua kalinya kita ucapkan sholawat salam tetap tercurah limpahkan haribaan Nabi Amin kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah mengasihi kita dari alam dunia menuju alam akhirat. Jadi kita bisa mengenal yang namanya iman, ilmu, dan Islam. Tentu saja ya, tadi perwakilan dari Pak Kapolres menyampaikan bahwasanya di Kabupaten Bangkalan ini ada sekitar 96% kasus atau 495 kasus, dan yang terselesaikan sudah 380-an kasus. Berarti sudah 80% katanya. Dan sedangkan ketika kita tarik bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara hukum, yang mana semua peraturan-peraturan itu dirumuskan dalam Undang-Undang 1145. Seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3, bahwa segala aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini berdasarkan atas hukum yang berlaku. Nah, ketika kita berbicara hukum ini kan banyak, seperti kasus yang sekarang lagi hangatnya ya di Kabupaten Bangkalan, yaitu adalah pencurian dan juga pembunuhan. Ini kan ada aturan-aturan tersendiri. Seperti kasus pencurian ini ada di pasal 362 kalau tidak salah. Karena saya bukan orang hukum, tapi saya telah baca-baca tentang kasus ini dalam RUHP, dan juga
ketika kita berbicara kasus pembunuhan seperti yang terjadi di daerah daerah Salah, itu kasus pembunuhan berencana, dan sampai sekarang kasusnya itu masih simpang siur. Gitu. Kenapa saya bilang simpang siur? Karena dari pihak kepolisian sendiri membahasnya kasus itu adalah kasus kecelakaan, ya kan? Sedangkan menurut keterangan keluarga, korban yang bersangkutan itu tidak ada luka bekas kecelakaan atau goresan aspal gitu, melainkan lebih mendekati dengan pembunuhan atau pembacokan di pinggir jalan. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya bisa mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian ketika ada kasus yang saya rasa untuk identifikasinya itu masih kurang maksimal dari pihak kepolisian. Gitu loh. Sehingga kenapa? Sehingga ada statement dari pihak keluarga tidak mempercayai bahwasanya keluarga tersebut tak terkena hanya kecelakaan. Lebih mendekat, kalau saya pribadi melihat foto yang beredar di media, itu memang lebih banyak ke pembunuhan, gitu. Kenapa kok bisa seperti ini? Sedangkan ketika kita bicara di Kabupaten Bangkalan ini, memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator, hal-hal seperti ini semarak terjadi. Cuman ketika ini kan masuk ke adat ataupun masuk ke tradisi kita, kalau tidak benar-benar kasusnya itu parah, tidak mungkin terjadi pembunuhan begitu. Contohnya ketika ada merayu istri orang, itu biasanya kasus-kasus seperti ini itu marak terjadi. Cuman penyelidikan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga kasus seperti ini secara pendalaman itu menurut hemat saya itu masih kurang gitu. Menurut hemat saya masih kurang, dan juga kepada stakeholder yang ada di Kabupaten Bangkalan, ya andainya Bapak tidak di divisi ini, Kabupaten Bangkalan ini ketika misalkan tidak ada penekanan khusus dari Bapak Bupati melalui kepala desa, itu sulit untuk meminimalisir terjadinya seperti kasus pencurian dan lain sebagainya. Ya itu sebenarnya banyak faktor. Banyak faktornya sekarang kan musim pandemi, otomatis masyarakat itu banyaklah kita temukan studi kasus di bawah kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Makanya kasus kriminal seperti pencurian ini marak terjadi di Kabupaten Bangkalan. Cuman itu berarti hal seperti ini tidak bisa kita antisipasi. Saya sudah berbicara kemarin bersama pengurus Bank Bangkalan, lakukan audiensi ke Kapolres Bangkalan, bahwasanya kasus-kasus seperti ini memang benar. Pak Kapolres itu bilang ke saya, tidak bisa ketika pihak kepolisian ini menangani kasus-kasus seperti ini sendirian, karena ketika bicara keamanan berarti masyarakat juga harus berperan penting di dalamnya. Ya memang benar, cuman dalam hal ini kan harus ada seperti pihak kepolisian yang ada di bawah Polsek dan sebagainya harus melakukan koordinasi yang tepat bersama perangkat daerah atau perangkat desa yang ada di sana gitu. Kalau tidak, seperti ini marak terjadi di Kabupaten Bangkalan. Apalagi sekarang Kabupaten Bangkalan 2022 ini memasuki pemilihan kepala desa serentak lagi. Kan? Ini tensi politik desa pasti akan naik. Nah, dan kasus-kasus ini ketika tidak dikoordinasikan dengan baik, saya meyakini akan semakin banyak, apalagi sekarang kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian dengan maraknya kasus-kasus yang beredar, itu tentu kepercayaan masyarakat sudah mulai tidak percaya seperti dulu begitu. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh kita bersama, bahwasanya mari kita selaku yang dikatakan aktif ya di Kabupaten Bangkalan, ini harus dijaga betul-betul dari hal ini. Dan yang kedua, dan juga pihak kepolisian seharusnya lebih intens melakukan penyuluhan
terkait hal-hal kriminal seperti ini. Karena ketika hal ini terus dibiarkan, maka apa yang terjadi ke depannya kita sama-sama tidak mengetahui begitu loh. Tapi yang jelas orang melakukan kejahatan itu kan jelas yang pertama itu karena ada kesempatan, yang kedua karena kepepet begitu. Cuman ketika kita bicara kejahatan, ketika pihak kepolisian ini sudah mulai tidak dipercaya, maka orang akan semakin gampang melakukan hal itu gitu. Nah, contohnya kemarin saya sudah berbicara juga dengan Pak Kapolres terkait studi kasus di wilayah Tangsel, ya kan? Saya tanya Pak Kapolres karena kebetulan waktu itu jam 10 malam, ya kan? Dan lampu di wilayah Tangsel itu mati begitu. Dan di sana terindikasi sudah banyak ada pembegalan. Setelah saya tanyakan kepada kawan-kawan kemarin itu, ternyata ada anak perempuan di sana itu, anak itu nak kejar begal gitu loh. Dan begal itu santai-santai saja katanya. Ketika anak itu alhamdulillah berhasil lolos, begal itu hanya putar balik gitu loh. Malah seperti ada pos dana, pos begal. Seharusnya kan dengan pos begal yang ada, tapi pos polisi gitu. Ya urusan lampu mati, ya kan? Tandanya ini ada Pak Bupati. Ya ini tanggung jawab Dishub memang. Kata Pak Kapolres di sana tidak dimatikan, yang dimatikan itu hanya wilayah kota begitu. Cuman kan ini bisa dikoordinasikan. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang harus lebih ditingkatkan oleh pihak kepolisian dan juga pihak pemerintah daerah. Begitu. Mohon maaf ya karena saya sekarang masih ada di jalan dan kebetulan lagi mampir di warung kopi, mungkin agak ramai. Nah, bagaimana upaya-upaya pihak kepolisian dan menargetkan sebuah kasus itu harus ada. Contohnya, saya pribadi dulu masih jadi sekretaris HMI cabang Bangkalan dan juga jadi PJ Ketua Umum itu zamannya Pak Rama, terus Pak Didi dan sekarang Pak Ali. Nah, kalau tadi direktur pasti Kandaksud ini menyentil waktu zamannya Pak Rahma kasus ini lebih cepat terbongkar. Seharusnya pihak dari kepolisian, tim siber khususnya ya dari Instal itu harusnya bisa menargetkan. Kalau Pak Rahma itu kan dengan angkanya berkecil dulu itu, contohnya kasus pemerkosaan yang sampai korbannya itu meninggal. Dalam waktu 7 hari akan saya ungkap semua kasus ini. Apapun tekanannya kan begitu. Nah, seharusnya pihak kepolisian itu menargetkan hal itu juga, begitu. Seperti kasus yang sekarang terjadi pembunuhan di 2 orang, yang satunya hanya sekarat itu. Sampai sekarang kita sama-sama tidak tahu dengan kejelasannya, dan problemnya pihak kepolisian kita juga tidak mendengar beritanya, gitu. Kasus ini sudah nyampe mana, begitu. Gak usah buka. Tadi katanya tidak bisa dibuka tentang penyelidikan. Tidak usah begitu. Cuman progresnya itu harus diplorkan gitu loh ke media, entah itu ke media internetnya Polres ataupun ke media-media sosial yang lain kan begitu. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian itu masih erat gitu. Mungkin itu dulu ya pemaparan dari saya, bisa dilanjutkan dengan kawan-kawan yang lain. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengarkan penjelasan sekaligus kritikan dari salah satu pimpinan organisasi kemahasiswaan yaitu HMI yang kebetulan diwakili oleh ketua umumnya yaitu Kakanda Mukafi. Kita coba geser ke pemateri yang selanjutnya yaitu dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kabarnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini oleh masyarakat diklaim vakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini diundang oleh Pasti. Kira-kira bagaimana tanggapan dan juga pendapatnya melihat maraknya kriminalitas di Kabupaten Bangkalan dan kemudian bagaimana melihat etos kerja dari Kepolisian Resort Bangkalan, dan yang terakhir tetap sama yaitu dengan jumlah kader yang cukup fantastis dan juga cukup banyak, PMII di Kabupaten Bangkalan kira-kira bisa melakukan apa
dalam kaitannya dengan tindakan maraknya kriminal di Kabupaten Bangkalan. Baik, kepada sahabat Holil, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Bapak Moderator. Saya banggakan juga, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan diskusi terkait kinerja Kapolres dan juga penegak hukum yang lain. Saya rasa yang saat ini timbul tanda tanya dari masyarakat. Saya hormati Bupati Bangkalan, Raden Abdul Latif Amin, yang saat ini tidak bisa hadir dalam agenda ini. Yang saya hormati Kapolres Bangkalan atau yang mewakili, dan juga yang saya banggakan, yang saya hormati Direktur Pasti Kakanda Suhud, dan yang saya hormati Ketua Umum Cabang HMI dan juga Ketua Umum Cabang GMNI Kabupaten Bangkalan. Pada kesempatan kali ini mungkin tidak banyak, ya mohon maaf sahabat-sahabat atau para teman-teman yang ada di kegiatan kali ini, mungkin tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan karena saya juga lagi ada di acara sekarang. Karena ini adalah undangan dari Direktur Pasti juga senior Langsung aja poinnya. Maraknya kriminalitas yang ada di Kabupaten Bangkalan, saya rasa sekarang sudah melebihi batas wajar di Kabupaten Bangkalan, karena kita melihat di semua penjuru di Kabupaten Bangkalan tidak lepas dari adanya curanmor. Hal-hal yang seperti ini harus disikapi secara tanggap oleh kepolisian atau penegak hukum Kabupaten Bangkalan, khususnya oleh Kapolres Kabupaten Bangkalan. Saya rasa hal ini terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi Kapolres atau jajaran kepolisian di Kabupaten Bangkalan, dari Kapolres ke Kapolsek dan lain-lain sebagainya. Saya rasa seperti itu, atau kurangnya komunikasi antara kepolisian dengan orang-orang penting di bawah atau dengan orang-orang yang memang sudah sering mengawal adanya kasus-kasus yang ada di Kabupaten Bangkalan. Banyak hal dan banyak kemungkinan bisa adanya kriminalitas di Kabupaten Bangkalan. Satu penyebab banyaknya kriminalitas di Kabupaten Bangkalan. Maka dari itu Kapolres Bangkalan saya rasa harus sigap dan tanggap, tidak hanya ketika mendapatkan reward dari Presiden kita, mendapatkan apresiasi terkait COVID. Saya rasa Kapolres harus kembali ke bidangnya, misalnya harus menjaga kesatuan negara kita, menjaga keamanan dan juga menjaga elektabilitas yang berada di masyarakat. Artinya masyarakat sudah lagi sekarang mempertanyakan fungsi Kapolres di Kabupaten Bangkalan, fungsi kepolisian di Kabupaten Bangkalan. Hal-hal demikian ini menjadi kewajiban bagi Kapolres Karena kayaknya ini kurang begitu efektif ya diskusinya. Gimana Pak Direktur? Kalau memang tidak kondusif bisa digeser, Pak Glora. Oke, kepada pemateri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, bisa ditahan terlebih dahulu
nanti kita lanjutkan pada episode selanjutnya.